Dr. Korniansyah Indrianto Rahayu, dokter dari spesialis penyakit jantung Rumah Sakit IMC Sentul. Selamat datang dokter. Selamat datang Mbak Lia. Terima kasih udah singgah ke podcastnya Junto Merdeka. Dok, ini aku jadi ikutan deg-degan nih, karena disuruh wawancara dokter jantung nih. Apa jangan-jangan jantungku juga ada masalah nih? Saya juga deg-degan Mbak. Biasa ngadepin pasien terus jadi acara begini ya agak deg-degan lah. Dokter, kita langsung aja ya. Boleh. Dok, boleh nggak kasih pemahaman dulu ya? Sebenarnya penyakit jantung ini ada berapa jenis ya dok ya? Oke. Kita kembali lagi bahwa jantung itu suatu organ. Organ itu terdiri dari beberapa bagian. Contoh, jantung itu intinya basicnya adalah dia pompa darah ke seluruh tubuh, ibarat kayak pompa air. Dia yang pompa darah ke seluruh badan kita, ke organ, ke mata, ke ginjal, ke liver, ke kaki, ke telinga, segala macam. Nah, dari situ komponen-komponennya apa aja? Kita mulai dari luar. Kita mulai dari luar nih, jantung. Jantung tuh kayak Mbak tahu sosis. Jadi kayak daging terus ada selaputnya. Selaputnya namanya perikard. Nah, di antara abis perikard, kita sebutnya perikard, selaputnya, terus di bawah perikard itu ada namanya otot jantung miokard. Nah, di antara miokard dan perikard itu ada namanya koroner, pembuluh darah koroner yang orang-orang tahu penyakitnya adalah penyakit jantung koroner. Nah, di dalam koroner terus nanti ada di dalamnya itu ada valve, ada katup. Katup itu yang jadi jantung itu ada 4 ruang. Ada serambi, ada bilik, kiri dan kanan. Nah, antara ruang di dalam jantung itu, misalnya serambi kiri dan bilik kiri, itu ada namanya ada pintu, ada valve kita sebutnya. Kalau di atrium kiri sama serambi bilik kiri, serambi kiri bilik kiri itu bedanya namanya katup mitral. Kalau serambi kanan bilik kanan itu sebutnya tricuspid. Dan dari situ, dari bilik kanan ke seluruh meredaran darahnya ke paru, itu namanya pulmonal. Kalau yang dari pembuluh darah kiri dia semprotkan darah pompa ke seluruh tubuh, itu namanya katup aorta. Nah, dari situ itu ototnya, itu katupnya. Selain itu ada apa lagi dok? Nah, jantung itu juga istilahnya ada listriknya lah kita sebutnya. Supaya jantung itu berdenyut, itu ada dihantarkan listrik yang mengalir. Makanya kalau paling gampang kan lihatnya, Mbak tahu kalau sakit jantung biasanya di EKG. Nah, itu kita lihat electricity dari jantung. Dan itu jantung ada electricity-nya sendiri. Terus selain di dalam jantungnya itu sendiri, ada juga, ingat jangan lupa pembuluh darah yang keluar dari jantung, itu udah aorta. Seperti itu. Nah, jadi penyakit jantung tergantung yang mana yang bermasalah. Apakah gara-gara katupnya, apa koronernya, apa electricity-nya, apa ototnya, apa katupnya, atau pada anak-anak yang bayi-bayi jantung bawaan, misalnya skatnya ada yang bocor seperti itu. Atau pada kasus tertentu bukan di jantungnya tapi pembuluh darah aortanya, misalnya karena hipertensi suka robek. Nah, itu akhirnya kita sebut diseksi dan itu masalahnya. Dari yang bagian-bagian tadi dokter sebutin, sebenarnya klaster untuk penyakit jantung yang mana nih yang paling parah atau yang paling beresiko ya dok? Nah, kalau bisa dikatakan incidence atau prevalensi yang paling tinggi itu hampir 70-80% karena penyakit jantung koroner sih Mbak. Itu yang paling banyak didapati kasusnya gitu. Oke. Dok, bicara soal sakit jantung, aku nggak tahu ini sekaligus mengklarifikasi ya, karena siapa tahu ini juga mitos. Benar nggak sih penyakit jantung itu katanya keturunan? Bisa, kalau saya sebutkan ada beberapa case itu diturunkan. Misalnya contoh kayak penyakit jantung koroner itu ada faktor hereditary nggak sih dok? Sebenarnya ada hereditary juga salah satu faktor penyebab penyakit jantung koroner. Itu sebenarnya jatuhnya di mana dok? Yang bermain di mana? Yaitu proses aterosklerosisnya mbak. Jadi gitu. Aterosklerosisnya itu yang bermain kenapa dia diturunkan. Misalnya contoh, sebenarnya kalau misalnya terutama satu garis, misalnya opanya pernah pasang ring,
Oke. atau kemudian meninggal mendadak, terus kemudian papanya udah operasi bypass. Nah itu atau sudden death, itu kemungkinan untuk diturunkan bisa. Nah kembali lagi faktor resiko, atau misalnya itu kita bicara di koroner atau sklerosis. Kalau di bagian yang lain gimana dok? Misalnya electricity. Yeah. Jadi ada masalah-masalah di mana gangguan elektrik yang diturunkan. Jadi misalnya kayak Brugada syndrome itu bisa diturunkan ke garis keturunan di bawahnya seperti itu. Itu langsung dok, maksudnya misalnya dari opa ke mungkin ke ayahnya, terus dia langsung ke anaknya. Karena ada juga yang aku dengar itu nggak langsung sih, cuman kayak generasi berikutnya, generasi kedua atau seperti itu. Itu mitos itu gimana? Nah dok? kembali lagi ya mbak, itu namanya risk factor, faktor resiko. Bisa manifestasi, bisa enggak, tergantung dari individunya tersebut. Kan itu hanya salah satu faktor risiko hereditary. Tapi kan dalam proses misalnya contoh penyakit jantung koroner, banyak komponen yang bermain, banyak parameter lain yang juga menambah kemungkinan incidence itu terjadi, manifestasi penyakitnya itu terjadi. Misalnya memang kalau misalnya saya ada pasien misalnya saya bilang utarakan bahwa omnya riwayat bypass, bapaknya stroke. Berarti kan tarik garis benang merahnya udah mulai terjadi aterosklerosis yang diturunkan. Jadi atau tidak, ternyata tidak terjadi pada pasien tersebut. Kenapa? Dia menjalankan hidup sehat. Misalnya, dok saya vegetarian, terus dok saya rajin kardio, exercise, saya nggak lepas. Dia rajin medical check up, tensinya bagus, tidak gulanya bagus. Ya akhirnya pasien insidence itu jadi apa enggak, ya buktinya tidak terjadi pada dia. Gitu loh maksudnya. Jadi kembali ke individunya juga. Betul. Sebenarnya ya dok ya. Betul. Nggak semata-mata karena kemungkinan ayahnya atau kakeknya tadi ada sakit jantung kemudian turun. Itu tapi lebih resikonya ke pihak laki-laki menurunkan atau ibu atau perempuan? Ini biasanya ini besarnya di laki-laki. Tapi insidence-nya akan bertambah, akan sama bila perempuan itu sudah menopause. Tapi ini jangan juga, berarti nggak mungkin wanita masih menstruasi bisa kurang dari 40 dia nggak kena serangan jantung misalnya seperti itu ya saya bilang. Ini kita konteksnya bilang penyakit jantung koroner. Ada beberapa pasien, saya punya 4-5 case tepatnya mbak, di usia 33 tahun, usia 36 tahun, 37 tahun, masih menstruasi, dia kena penyakit jantung koroner serangan jantung. Loh kok bisa dok? Ternyata setelah ditelisik lebih historinya ke belakang, jadi dia itu punya riwayat mbak eklamsi atau preeklamsi. Paling gampang kita ngomongnya adalah keracunan kehamilan waktu dia melahirkan. Sering-sering dengar itu dok. Nah, kenapa? Karena preeklamsi atau eklamsi salah satu faktor resiko untuk terjadinya premature aterosklerosis mbak. Gitu. Jadi kasusnya beberapa dan ya entah kenapa kok simple lesion, maksudnya simple lesion kenanya cuma satu pembuluh darah, kita sebutnya LAD, seperti itu. Jadi akhirnya pasien penyumbatannya cuma satu, dipasang yang keterlibatan pembuluh darah cuma satu. Entah dok kenapa bisa begitu? Nah itu saya belum penelitian lebih lanjut. Jadi nggak bukan yang penyumbatan ada banyak, tidak. Jadi biasanya mostly kena hanya satu pembuluh darah gitu. Oke. Tapi mungkin juga nggak sih dok, misalnya dari histori kakeknya neneknya aman, orang tuanya aman, tapi dianya tiba-tiba kena penyakit jantung. Bisa. Kembali lagi sekarang lifestyle habit mbak. Zaman sekarang udah pola hidupnya sedentary life. Sekarang masyarakat udah semua serba canggih lah. Mau makan males jalan, dia pesan online. Terus sedentary, duduk nonton TV atau kerjanya di belakang meja, makan nggak pernah aktivitasnya tuh berkurang gitu, aktivitas fisiknya. Terus maksud saya terus kembali lagi pola makan, pola hidup, hustle culture dia bilang, tidur kurang, makannya udah nggak teratur, olahraga enggak, lebih banyak imobilisasi seperti itulah. Itu lifestyle habit sekarang menurut saya sih jadi faktor penting
kenapa penyakit jantung koroner itu terutama tambah lama tambah muda. Pasien tambah lama pasien muda untuk serangan jantung seperti itu. Kalau dokter sendiri mungkin di IMC ada berapa kasus dok yang misalnya menangani kasus sakit jantung ini di usia yang masih produktif lah ya aku bilang karena dia masih beraktivitas kerja atau apa? Kalau misalnya kita ambil cut-off point misalnya premature coronary artery disease kita bilang umur berapa sih dok? Biasanya kita sebutnya kurang dari 50 tahun gitu loh Mbak. Jadi istilahnya mungkin hampir 70% lah, 60-70% itu usia produktif. Wow. Serius Mbak. Antara berapa tuh? Sekarang menyasar umur 30, umur 40. Aduh. Ini pantas aku deg-degan tadi mulainya nih. Umur 30, 40 yang notabene sebenarnya secara fisik masih cukup sehat harusnya ya dok, dan masih cukup produktif, masih cukup aktif, tapi justru terkena serangan jantung. Setuju. Jadi kembali lagi sekarang, kembali lagi kayak misalnya saya bilang serangan jantung terutama penyakit jantung koroner. Kita tahu kita breakdown sebenarnya apa sih dok predisposisinya. Saya bilang hipertensi, diabetes, dyslipidemi, merokok, family history, atau kalau di luar ada alkoholism, minum alkohol. Ya istilahnya apakah kalau udah riwayat keluarga ibarat jadi apa enggak? Ya tergantung, ibarat kita kan kayak gambling. Kita pasang taruhannya semakin banyak, kemungkinan dapat semakin besar dong. Iyalah. Nah juga faktor resiko. Kalau kita ada riwayat keluarga, tapi dia makannya lemak terus, kayak gitu. Tambah lagi dia merokok, tambah lagi ternyata dia prediabetes. Kemungkinan dia kena penyakit penyumbatan pembuluh darah, either itu penyakit jantung koroner ataupun stroke, itu semakin besar. Karena kita pasang taruhannya jadi lebih banyak. Karena resikonya malah didekati, bukan malah dijauhi. Jadi bukan berarti juga kemudian orang yang, dok, mungkin nggak orang yang gemuk, ya dok ya bukan fisik, orang yang berbadan lebih berisi itu sudah pasti jantung atau sebaliknya? Karena kan gini, pasti orang berpikir orang gemuk kan suka makan, makannya udah nggak terkontrol, pasti juga geraknya jarang dan segala macam. Nah ini yang harus saya luruskan. Jadi saya selalu bilang, benar istilah bilang don't judge a book by its cover. Jadi zaman sekarang tuh jangan percaya penampilan, saya bilang. Dicek, orang gemuk belum tentu kolesterolnya jelek, orang kurus belum tentu kolesterolnya bagus. Masa sih dok? Seriously, mungkin ada disebut misalnya kayak paradoxical obesity gitu. Dia gemuk tapi kenapa nggak penyakit jantung koroner dok? Dia kurus tapi kena serangan jantung. Kembali lagi kita harus cek screening mbak. Screening intinya. Screening dalam arti dicek. Makanya bagaimana screeningnya? Ya medical check up. Di check up, medical check up. Kalau udah tahu misalnya pasien dia punya faktor resiko. Jadi faktor resiko, bapak saya tiba dokter lagi, bapak saya stroke, om saya operasi bypass. Wah saya jangan-jangan takut ya kena penyakit itu 2. Saya cek, saya gemuk, tapi saya cek kolesterolnya bagus. Misalnya kolesterolnya bagus, ternyata ada hipertensi. Cek gula, ada prediabetes. Jadi kayak di Amerika gitu, misalnya diabetes itu 25 juta, tapi prediabetes itu udah 50 juta. Jadi kayak fenomena gunung es. Jadi maksud saya apalagi sekarang lifestyle sekarang makanan banyak carbs, jadi istilahnya minum manis segala macam itu membuat salah satu predisposisi untuk prediabetes, untuk kena adanya plak di pembuluh darah, aterosklerosis seperti itu. Manis, mecin, alkoholik, asin, ya. Tidurnya kurang, olahraganya males. Itu mah dijemput ya dok, namanya sakitnya ya. Sakitnya dijemput. Dok, sebenarnya kalau tadi kan kita bicara penyakit jantung ini kan tidak lepas juga dari pola makan lah ya dok ya.
sebenarnya makanan-makanan apa sih yang menjadi pemicu gitu kan? Apalagi kayak sekarang ini ya kayak tadi kita nggak bisa menghindari nggak bisa memungkiri ya dok, keberadaan teknologi itu membuat kita semua serba mudah, jadi mau makan juga nggak sulit ya, walaupun kita sebenarnya nggak tahu itu makanan itu sebenarnya sehat nggak sih buat saya gitu ya. Makanan jenis apa ini yang sebenarnya sangat-sangat berpeluang membuat kita itu menjadi mengalami gangguan pada bagian jantung. Oke. Terutama saya bilang ini berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Jadi intinya sebenarnya bilang 4 sehat 5 sempurna. Sebenarnya seimbang. Intinya kita selalu bilang tidak dilarang tapi batasi asupan. Semua serba seimbang, Mbak. Contoh sekarang kita tuh prinsip orang tuh karbohidrat tuh sekarang tuh terlalu over. Makanya nggak heran menteri yang sekarang tuh Pak Budi mau mulai tuh menggalakkan membatasi minum manis. Intinya basic. Kenapa itu gula, karbo. Jadi kalau karbonya terlalu banyak itu akan menginjus apa? Prediabetes, diabetes. Dan juga ingat juga bahwa untuk metabolisme kolesterol itu juga ada peranan dari karbo. Iya. Gitu loh maksud saya. Jadi satu, kemudian asupan makanan apa lagi dok? Sebenarnya lemak itu sebenarnya nggak jahat kalau kita tahu konsepnya, aturan mainnya bagaimana. Lemak yang bagaimana yang sehat, misalnya lemak dari ikan itu udah aman. Jangan, tapi bukan berarti kayak wah kata dokter Koni aman, wah saya makan kepiting aja ya, gitu ya nggak gitulah. Terus maksud saya lemak butuh betul, tapi tidak berlebihan maksud saya. Ya kayak contoh kita makan dok katanya nggak boleh makan gorengan ya. Lihat dulu lemak yang bagaimana yang tidak boleh. Contoh kalau misalnya kita makannya misalnya goreng sendiri, minyaknya baru, tidak dipakai berulang. Tidak, kalau minyak berulang kan dia teroksidasi, makin banyak makin jelek, trans fat seperti itu. Terus kemudian kita tahu semua bahwa selain itu jangan lupa sekarang orang kita tuh bilangnya makanan enak tuh asin, makanan enak tuh gurih. Dan itu yang jadi salah satu biang kerok, maksudnya penyebab hipertensi di Indonesia. Kalau makanan di rumah sakit nggak enak dok, ya iya orang nggak asin, nggak gurih, sodiumnya sedikit, seperti itu loh mbak. Jadi makanan-makanan seperti itu yang maksud saya itulah salah satu hipertensi mainnya, dan tadi bilang resiko hipertensi ya dari apa? Dari konsumsi sodium yang berlebihan. Kalau diabetes dari mana? Prediabetes ya karena konsumsi karbo yang berlebihan. Karena kenapa kok bisa dok? Karena apa? Nanti karbo itu ibarat pankreas itu akan resistensi insulin mbak. Resistensi insulin itu juga berperan besar terhadap proses penyumbatan pembuluh darah plak. Jadi jangan berpikir kemudian ini kan makan manis gak ada hubungannya sama jantung, gak sesimpel itu ya. Padahal justru kita tuh ketika kita mengkonsumsi itu kita sedang menuju jalannya. Betul. Makanya kalau saya bilang, kalau kata guru saya dulu bilang bahwa sakit jantung koroner sama diabetes suami istri. Sampai dunia ini kiamat gak akan cerai. Jadi istilahnya kalau mau dua-duanya ditangani secara bersamaan. Gulanya dikontrol, minum obat, faktor risiko jantung koroner juga dikontrol. Jadi mau seperti contoh, mau berapapun pasien kita pasang ring tapi gulanya nggak terkontrol, jangan harap pasien bakal serangan lagi. Kolesterolnya nggak dikontrol, balik lagi, kayak gitu loh mbak. Oh jadi serangan jantung itu sangat mungkin berulang-ulang. Bisa. Intinya adalah secondary prevention. Bagaimana supaya kejadian itu tidak berulang lagi. Makanya secondary prevention, minum obat, kontrol semua faktor risiko. Gitu. Dok, satu lagi soal makanan daging. Nah itu gimana dok? Kan ini sekarang juga lagi tren makanan panggang ya, yang kalau kecil sih dagingnya, tapi kayaknya tuh bikin nagih gitu. Ya betul. Nah sekarang banyak ya, kembali lagi saya bilang tidak semua diet itu bisa langsung diaplikasikan ke kita. Maksud saya lihat dulu. Makanya kita sebelum memulai sesuatu itu kita lihat introspeksi badan kita tuh bagaimana. Kalau misalnya saya pengen kurus dok, saya mau diet keto gitu loh, makan lemak, daging banyak. Tapi kalau dia basicnya udah ada masalah di metabolisme lipid,
ditambahin daging, tambah full blown lah. Mm-mm. Gitu loh maksud saya. Jadi istilahnya betul, tapi ya kembali lagi Mm-mm. dalam porsi sebagaimana. Karena di beberapa penelitian juga kalau misalnya diet keto terlalu berlebih, jatuhnya ke kolesterolnya, LDL-nya akan naik. LDL itu jadi biang kerok untuk plak. Waduh, duh, 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 duh. Gitu. Jadi maksud saya kita harus bijak. Kita harus bijak dalam menyikapi sesuatu gitu. Jadi kita istilahnya small research lah. Oh, saya mau diet keto, cocok nggak ya? Saya backgroundnya gimana nih? Kolesterol saya gimana sih sebelumnya? Gitu loh. Karena sebenarnya ketika sesuatu itu tidak berlebihan, sesuatu yang tidak baik itu bisa dicegah. Betul. Gitu ya. Kembali lagi orang kita umumnya adalah self diagnose. Langsung mengkirakan sendiri, Iya. searching sendiri tanpa konsultasi ke yang ahli seperti Nah, itu sih. bicara soal ini tadi memperkirakan sendiri, sebenarnya ciri-ciri atau ciri-ciri, kalau mungkin orang tua mungkin bisa kelihatan lah udah tua. Tapi kalau kayak saya nih, kira-kira ciri-ciri paling gampang atau paling umum yang wajib saya waspadai bahwa saya kayaknya saya ini punya sesuatu di jantung saya, ada gangguan nih di jantung saya apa nih dok? Karena kan kadang ada, sebelum dokter jawab, mitosnya tuh ada misalnya jantung suka berdebar-debar apa, iya itu langsung tanda-tanda saya sakit jantung. Satu lagi dok paling sering telapak tangan keringetan. Nah apa benar juga itu ciri-ciri orang yang punya gangguan pada jantung? Jadi oke Mbak, ini kita membreakdown. Jadi membreakdown sebelum kita jatuh ke gejala, kita lihat introspeksi dulu, kita lihat risk factor kita tuh apa, gitu. Terus kemudian gejala, saya bilang ini saya membreakdown satu persatu. Kalau misalnya contoh, dok, jantung saya berdebar-debar, diem aja berdebar-debar dok, kenceng kadang-kadang. Saya bilang berdebar-debar teratur, kenceng dok, berdebar-debar kenceng. Itu kenapa ya dok? Biasanya satu kemungkinannya makanya dicek, makanya kita minta EKG seperti itu. Dilihat EKG-nya teratur atau tidak. Nanti jantung berdebar-debar itu bisa karena masalah electricity di jantung itu sendiri. Kita dari EKG bisa dilihat ritmenya bagaimana, bentuk polanya gimana, ada yang listriknya, ada gambarannya tidak abnormal atau tidak. Terus ada beberapa pasien misalnya kita bicara nanti berdebar-debar, gambaran listriknya misalnya muncul ada listrik nggak 2 normal misalnya. Itu penyebabnya apa dok? Wah itu banyak. Misalnya mau kita screeningnya dari metabolik, jantung itu sendiri atau itu sendiri. Misalnya ada pasien misalnya berdebar-debar, iramanya teratur, ternyata setelah di breakdown pasiennya hypertiroid, gondok. Itu gejalanya berdebar-debar karena hypertiroid menyebabkan hypermetabolism. Atau dok, kok saya denyut jantungnya nggak teratur ya dok? Ternyata yang tersebut adalah atrial fibrilasi. Itu penyebabnya gimana? Atrial fibrilasi macam-macam penyebabnya. Bisa karena jantung itu sendiri atau metabolik. Metabolik itu bisa karena misalnya tadi hypertiroid bisa menyebabkan atrial fibrilasi. Atau atrial fibrilasi bisa juga disebabkan oleh koroner iskemik, itu juga bisa. Terus berdebar-debar. Atau kadang-kadang dok katanya saya dibilang ada aritmia misalnya, atau misalnya ada PVC atau VS. Itu maksudnya apa? Itu karena ada listrik di luar normal yang muncul. Nah seberapa sering itu biasanya kita ada evaluasi lebih lanjut tuh Mbak, diperiksa EKG 24 jam langsung pakai alat namanya Holter. Kayak gitu. Itu kalau misalnya kita breakdown gejalanya berdebar-debar misalnya. Terus dok, kalau misalnya gejalanya nyeri dada, dia bilang nyeri dada seperti apa sih dok yang harus di warning, precaution untuk penyakit serangan jantung, penyakit jantung koroner terutama biasanya nyeri dada itu biasanya tumpul dan nyeri dadanya itu seperti ditekan, diremas, ditindih, dihimpit dan biasanya ya ada yang bilang di sebelah kiri, di tengah, atau kadang-kadang biasanya pasien tidak bisa menunjuk dengan satu jari. Biasanya karena dia tumpul. Jadi kalau misalnya kayak ditusuk-tusuk, celekit-celekit, celenit-celenit gitu orang-orang Indonesia bilangnya gitulah bahasanya, itu kecil kemungkinan. Saya bilang kecil kemungkinan, tapi kembali lagi lihat faktor resikonya. Tapi ada beberapa condition kita perlu waspadai. Itu saya singkirin dulu. Nah kalau yang khas dulu, dadanya berat, seperti ditekan, diremas, ditindih. Terus pasien, dia kalau udah begitu nyeri dada, mau miring kiri, miring kanan, nunduk, sujud, bingung udah nggak enak.
nggak enak dok, nggak hilang dok, sama aja keluhannya. Terus kadang-kadang dia radiating, menjalar, bisa ke lengan kiri, bisa tembus ke punggung, bisa ke leher kayak orang kecekek. Bahkan kadang sampai keringet dingin, kayak orang habis mandi. Iya dok, bajunya basah sampai ganti 2 kali, itu serangan jantung mbak. Kayak gitu modelnya, tumpul, pasien nggak akan bisa bilang, pokoknya di sebelah sini dok, nggak enak dok, seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang kadang-kadang kondisi pasien yang perlu diwaspadai. Kalau gejala kadang-kadang yang suka ngebahas satu geriatrik. Geriatrik tuh pada usia sepuh kita ngomongnya, umur ya 65 ke atas lah. Kadang-kadang dia kalau serangan jantung susah gambarinnya. Sakit, oma, dia cuma begini diem aja, nggak enak, dia ngelus-ngelus gitu. Kadang-kadang ternyata dia nggak mau makan seperti itu, terus dia ngerasa nggak nyaman, bingung gitu. Nah itu mungkin karena dia juga faktor demensia misalnya. Itu perlu diwaspadai. Lihat kembali lagi faktor risikonya, dia ada hipertensi kah, diabetes kah, merokok kah, atau riwayat stroke kah, seperti itu. Atau golongan yang kedua pada pasien diabetes. Kenapa kita seperti ini? Karena diabetes itu sudah mulai terjadi gangguan neuropati mbak, persyarafan. Makanya kadang-kadang kita harus tahu, kalau pasien diabetes kakinya kebas-kebas, kesemutan gitu. Karena pada pasien-pasien diabetes sudah mulai terjadi gangguan pada persyarafan. Sehingga ambang nyerinya itu lebih tinggi, thresholdnya lebih tinggi. Jadi mungkin kalau kita bilang orang kita misalnya in normal case, dia bilang kita nyeri derajat 4, 5, paling dia bilang, sakit pak, nggak enak doang dok di sini dok. Gitu. Atau rasanya nggak nyaman, nggak enak, seperti itu. Nah, itu gejala yang khas. Tapi ada yang harus diwaspadai. Pasien dibilang sakit dada, enggak dok, perut begah dok. Kalau orang Jawa bilang besesek, nggak enak dok, gitu. Aduh, nggak enak. Miring kiri kanan nggak enak. Kadang-kadang kembung, nggak enak, begah. Orang sekarang kan bilangnya self diagnose, saya bilang GERD gitu. Kan dibilang gitu kan mbak. Dia self diagnose bilang GERD ini dok, mah dok. Terus tapi kembali lagi lihat flashback. Terus tapi kalau sampai dia disertai keringet dingin, ada pasien saya kalau ngomong sampai keringet sejagung-jagung dok, kayak bulir-bulir jagung, pegang tangan dingin dok. Tapi kembali lagi riwayat, ternyata dia smoker, dia hipertensi, dia diabetes. Wah jangan-jangan orang Indonesia bilangnya apa mbak? Angin duduk. Jadi waktu saya dulu sekolah di spesialis, ternyata orang Indonesia bisa sebutnya angin duduk. Jadi kembali lagi, kalau ada pasien dengan gejala seperti itu tidak khas, lihat kembali lagi faktor resiko. Jangan segan-segan cari pertolongan pertama ke rumah sakit atau ke klinik yang bisa EKG seperti itu. Kita takutnya itu serangan jantung. Banyak kasusnya, saya bilang banyak kasusnya. Interval serangan jantung tuh berapa menit sih dok? Kalau kita breakdown misalnya. Apalagi kalau usia muda ya dok, boleh dinotis. Interval maksudnya dari berapa lama dia bisa merasakan kayaknya ini kayaknya serangan jantung deh gitu ya. Nah itu kita breakdown mbak. Jadi maksudnya ada breakdown, ini settingan akut atau kronik gitu. Settingan akut yang tiba-tiba muncul keluhan seperti itu, atau akut juga bisa terjadi dia progresif. Misalnya contoh, ada pasien dia nyeri dada, tapi kok tambah lama 2 minggu terakhir dia tambah sering keluhan ini bertambah. Tadinya sewaktu dia cuman waktu jalan, tapi kok sekarang lagi nonton TV kok, wah dok saya udah gak kuat dok. Tadinya waktu jalan dok muncul, tapi sekarang saya nonton TV saja itu keluhan dok. Itu dia progresif mbak. Atau recurrent, dada terus dok, hilang, timbul, gak enak, gak nyaman dok. Akhirnya itu namanya recurrent. Ada yang kronik kadang-kadang. Nah ini saya ada case menarik tepatnya. Ada pasien usia 56 tahun. Ada keluhan? Nggak ada keluhan dok. Dia datang biasanya bawa hasil medical check up kantor. Dibilang dia rajin olahraga, berenang, kardio, rajin sekali. Begitu datang saya bawa hasil treadmillnya positif. Hasil treadmillnya positif, kolesterolnya tinggi. Saya bilang, saya disuruh konsul nih dok, dari hasil treadmillnya positif dan kolesterol saya tinggi. Terus
kenapa ya dok? Bapak ada keluhan? Nggak ada dok. Pak, kalau seperti itu kan berdasarkan guideline kita treadmill positif, apa yang dokter Koni sarankan? Saya biasanya kalau kayak gitu tanpa ada keluhan, saya minta CT scan koroner dulu mbak. CT scan. Dari CT scan koroner keluar, ternyata ada tuh kelihatan, ada penyumbatan pembuluh darah. Saya bilang ke pasiennya, Pak, ini signifikan Pak. Saya bilang, dok, kalau begini saya harus bagaimana? Tapi pasien nggak ada keluhan. Tapi dari hasil tadi treadmill positif, kita follow up lagi CT scan. CT scan-nya berkata seperti itu. Pak, kalau lihat begini CT scan-nya, saya bilang, saya harus lanjut Bapak kateterisasi. Tapi kadang-kadang dia bilang, agak nggak enak di dada misalnya. Dia bilang agak nggak nyaman, tapi sakit banget. Enggak dok, ya nggak enak aja dok, dia bilang. Itu mengganggu lah dok, tapi mengganggu sekali enggak, saya tetap masih bisa kerja. Tapi kadang-kadang udah nggak nyaman dok, gitu dia bilang. Terus ya udah kita kateterisasi, confirm ternyata mbak, sumbatannya bahkan sampai 99%, 95%. Saya bilang ini loh. Nah pertanyaan bagus dok, kenapa saya bisa sampai posisi itu dok? Saya tidak seperti teman-teman saya yang main golf, dia bilang. Main golf misalnya sampai serangan hebat gitu, enggak. Saya cuman gejalanya nggak nyaman aja sih dok, gitu. Saya hipertensi. Saya bilang Pak, Bapak ini berarti jatuhnya dalam posisi yang kita sebutnya chronic coronary syndrome lah, yang grade-nya 2-3 istilahnya, bukan sampai yang akut. Nah itu dengan riwayat itu confirm seperti itu, stenosisnya sampai 90%, akhirnya kita PCI, kateter ditemukan, confirm, akhirnya mau nggak mau di balon dipasang stent. Terus akhirnya pasien setelah follow up kontrolnya dibilang, oh ternyata saya Pak, terus ada satu penyumbatan yang total oklusi. Kenapa nggak dokter Koni kerjakan dok? Kata dokter Koni sumbatannya 3, kenapa yang dipasang ring cuma 2? Saya bilang, Pak, pembuluh darah yang satunya lagi itu terkompensasi dengan baik. Bapak pompanya dari USG jantung 70%, otot ini masih hidup. Kok bisa dok? Kan sumbatannya 100%. Pak, karena Bapak dengan pola hidup yang baik, jantung itu punya istilahnya kemampuan untuk kompensasi. Jadi kan tadi konsepnya penyumbatan pembuluh darah, si koroner itu yang kasih makan ke otot supaya otot itu bisa bekerja. Kalau dia menyumbat, lah kan kok buktinya daerah situ masih hidup, jelas-jelas tersumbat. Bedanya adalah karena dia exercise, pola hidup dijaga, timbullah kemampuan untuk mengkompensasi. Tetangganya yang nyumbat ngasih makan ke dia, tetangga sebelahnya lah, tetangga kiri ngasih makan bantuin, tetangga kanan ngasih makan bantuin. Jadi ngasih darah ke situ. Akibatnya si daerah tersebut masih hidup walaupun sumbatannya 100%. Itu bisa terbentuk baik satu, biasanya karena proses kronik akan terbentuk bagus bila pasiennya rutin olahraga, exercise gitu. Kalau settingan akut, hal tersebut belum bisa, karena akut cepat kan berarti nggak mungkin efek itu kompensasinya cepat seperti itu mbak. Dok, berarti nggak semata-mata kemudian orang yang healthy life olahraganya bagus, makannya sehat gitu, bebas dari penyakit jantung dong ya? Makanya saya bilang, untuk seperti itu ceklah ke yang berwajib, dalam arti siapa dokter yang berkompeten gitu loh, di screening gitu loh. Ada pasien-pasien saya dibilang, dok saya buktinya nih, saya bagus dok, saya nge-gym dok, saya sepeda dok, tapi notabene LDL-nya 180, kolesterolnya 270. Makan dijaga saya dok, mas saya bilang. Tapi tetap konsepnya, dia notabene nge-gym, sepeda, sehat, tapi kolesterolnya 270, 250, LDL-nya 170. Kenapa ya dok bisa begitu? Karena kembali lagi saya bilang, hereditary yang bermain. Situ udah buktinya, logikanya adalah udah hidup sehat, kolesterolnya masih segitu. Kenapa? Ya karena metabolismenya badannya nggak beres. Itu harus diapain dok? Jangan salahin pola hidupnya. Pola hidupnya udah bener. Situ diet lah, makan ini, ngontrol. Intinya badan situ udah gak bisa mengovercome proses tersebut. Buktinya apa? LDL ini atau kolesterol jahat ini masih tinggi. Dibantu dari faktor eksternal untuk diturunkan.
supaya menjadi normal kembali di bawah 130 misalnya. Supaya apa? Nggak manifestasi. Itu loh. Jadi termasuk kayak yang beberapa kasus kan pernah ada yang habis olahraga tiba-tiba jantung tiba-tiba meninggal gitu ya dok ya. Itu juga bagian dari. Nah, kita lihat dulu Mbak. Jadi ini contoh misalnya kita breakdown. Apakah bisa disebabkan koroner atau bisa juga disebabkan oleh bagian jantung yang lain seperti electricity. Kayak contoh, apakah contoh misalnya kayak waktu di Piala Dunia tuh, yang pemain Denmark tiba-tiba dia kolaps. Iya. Padahal dia olahragawan, jangan-jangan serangan jantung. Itu kasusnya bukan penyakit jantung koroner, tapi hypertrophy obstructive cardiomyopathy misalnya. Jadi itu dia bukan koroner masalahnya. Nah, kembali lagi konsepnya. Terus habis olahraga badminton dok, tiba-tiba 2 jam kemudian istirahat meninggal. Ya jangan salahin main badmintonnya, salahin faktor resikonya apa? Apakah dia hipertensi? Apakah dia merokok? Apakah dia kolesterol? Gitu loh. Jadi jangan salahin. Kenapa? Olahraga itu pemicu. Kenapa? Jadi sebenarnya di badan dia itu sudah ada sumbatan, Mbak. Tapi dia nggak pernah tahu. Hah? Nggak pernah tahu. Karena merasa dia mungkin olahraga dan segala macam sehat ya. Harus dicek lah, saya bilang. Makanya saya bilang jangan percaya casing, saya bilang. Jadi maksudnya begitu dia olahraga, aktivitas berlebih sebenarnya, jadi ada supply dan demand yang mismatch. Jadi antara aliran koronernya, supply-nya dia, demand-nya dia naik karena dia olahraga, supply-nya nggak bisa memenuhi karena ada gangguan aliran. Akibatnya dia memicu serangan jantung. Seperti itu. Jadi jangan disalahin gara-gara main badminton nih. Gitu. Ya nggak bisa begitu. Atau kadang-kadang orang Indonesia, iya sih bapak makan kambing semalam. Jangan salahin makan kambing yang semalam. Masalahin makan kambing berkali-kali selama beberapa tahun ke belakang. Itu loh. Jadi jangan kepedean juga ya, walaupun merasa sudah olahraga tapi nggak pernah ngecek apa yang ada di dalam. Fisiknya sih memang oke, tapi kita nggak tahu di dalam. Setuju. Ya dok ya. Setuju. Karena memang kebanyakan orang tuh memilih gini dok, aduh mendingan jangan dicek deh daripada nanti ketahuan jadi malah takut. Tapi aku sih nggak berpikir itu udah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Setuju Mbak. Jadi ya, mengingat kejadian zaman sekarang, maksudnya gini, kenapa ini ada sisi ada baik, ada pasti ada dua uang logam gitu, ada yang baik, ada yang enggak. Jadi sekarang baiknya karena banyak misalnya care pasien kejadian misalnya serangan jantung seperti itu, jadi orang jadi banyak aware. Ada golongan lain yang bilang, aduh entah kalau dicek takut ketahuan segala macam. Ya kembali lagi saya bilang, periksalah dahulu. Nggak ada kata terlambat untuk periksa kondisi badan kita sendiri. Okay. Jadi kalau misalnya ada di kantornya punya fasilitas medical check up, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Gitu. Karena nggak ada yang salah dengan mencegah lebih baik daripada apalagi sakit jantung ya dok, aduh mahal. Dok, tapi seberapa besar sih harapan hidup untuk para survivor penyakit jantung ini? Apalagi mungkin yang sudah kayak pasang ring, karena banyak juga yang kadang-kadang takut, katanya sudah diambil tindakan malah jadi lebih ngedrop seperti itu. Boleh dong klarifikasi gimana? Jadi gini, kembali lagi Mbak. Jadi kalau kita baca di literatur misalnya dalam mortality rate untuk 5 tahun ke depan misalnya, itu untuk penyakit mortality-nya berapa? 17%. Kemudian dalam 10-15 tahun bisa 25% ya. Tapi kembali lagi itu kan hitung-hitungan risk factor, mortality percentage gitu kan. Jadi tapi ini kembalikan konsepnya ya Mbak. Maksud saya kalau udah pasang ring nggak boleh ngapa-ngapain, itu salah besar. Maksudnya kan intinya gini, jantung itu udah direparasi. Jadi udah direparasi, ya kita harapkan dia bisa balik seperti semula. Nah konsepnya kembali lagi, dia akan saya bilang kalau misalnya udah pasien misalnya tindakan udah pasang ring misalnya, tergantung waktu kita tahu modal dasar dia pompanya itu bagaimana. Gitu. Jadi kan kita tahu kalau misalnya serangan jantung, penyumbatan pembuluh darah kan
bisa efek sampingnya adalah gagal jantung akut waktu itu. Nah kita tahu normal pompanya bagaimana. Kita menilainya pakai namanya dari echo itu ejection fraction. Kalau ejection fractionnya lebih dari 5 yang bagus tuh lebih dari 55%. Tapi kalau misalnya kurang dari 50% waktu itu manifestasi jatuhnya adalah gagal jantung kronik misalnya. Dok, apakah itu bisa balik lagi pompa saya, Dok? Kalau dengan pengobatan rutin, kontrol faktor resiko, itu bisa naik, ya, Mbak. Dok. Functional class-nya bisa bagus. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin, saya bilang. Saya punya pasien dibilang pompa 35, sekarang bisa naik jadi 59. Aktivitas seperti biasa, kerja. Gitu. Bahkan dia kadang-kadang ada tugas di luar negeri, dia bilang, Dok saya masih bisa jalan, Dok. Gitu. Jadi sebetulnya satu lagi, Mbak, ada apakah Dok pasien misalnya gagal jantung kronik misalnya, Dok, aduh saya pompa ada 20%, aduh saya nggak bisa ngapa-ngapain, belum tentu, saya bilang. Kalau walaupun pompanya rendah, kita harus menyesuaikan kondisi segala sesuatu dengan kondisi dengan beban dia. Contoh, kadang-kadang saya bilang paling gampang adalah Mbak bilang, katanya pasien jantung nggak boleh minum banyak. Itu tergantung seberapa baik itu dia punya performance. Kalau performance-nya baik, nggak ada kita pembatasan cairan. Tapi kalau performance-nya jelek, misalnya pompanya 30, 20, jadi jangan kita restriksi kita punya cairan. Jadi contoh, ya dia nggak bisa dibebankan dengan volume minum air 3 liter. Jadi dibatasi airnya jadi 1,5 liter. Tujuannya apa? Supaya pasien masih bisa beraktivitas. Gitu. Saya punya pasien pompa 20, siapa sangka orang ngeliat dia itu pompa 20, tapi dia disiplin. Kata dokter Koni, boleh minum cuma 1,5 liter, nggak boleh banyak-banyak, nanti sesek. Tapi dia menurut, bisa dia aktivitas seperti biasa, orang kantor, manajer salah satu bank swasta. Gitu ya, Dok. Ya. Berarti terkait konsumsi air itu juga untuk orang-orang yang punya penyakit jantung di klaster tertentu juga ternyata sampai diatur seperti itu ya, Dok? Iyalah. Supaya apa? Intinya tujuannya adalah functional class, supaya dia bisa kehidupan sehari-hari dia bisa mandiri gitu loh. Ada saya sempat pasien pompa 19%. Ini ada anak muda, dia dilated DCM, dilated cardiomyopathy. Dia sekarang lagi ambil S2 di IPB. Dia bilang terapi bagus, tadinya kakinya bengkak, perutnya besar, jalan 2 meter capek, saya sampai banyak cuti Dok, kuliah Dok. Saya bilang, ayo kita sama-sama ya, kita obati sama-sama. Tensi mepet 90-an, ya memang pompanya udah tinggal 19%, mau ngarepin tensi berapa? Tensi 90 memang segitu di dia. Saya bilang, ayo obat, ya kita tidak bisa masukkan obat misalnya sampai top dose-nya misalnya. Ya sampai obat setoleransi pasiennya bisa mentoleransi. Diatur makan, kalau dia kebetulan tinggal di Bogor. Dia ngomong bilang gini, Dok, saya bisa muter lapangan Sempur 3 kali gak sesek, Dokter Korni. Saya bisa kembali lagi, kuliah lagi tanpa ada keluhan. Tapi tetap saya jaga, Dok. Saya minum obat rutin, saya atur saya konsumsi air. Dan kata Dokter Korni, gak boleh makan mecin, sodium yang berlebih. Dia bilang, saya pegang, Dok. Alhamdulillah, maksudnya dia bisa sampai kuliah S2 gitu. Entar lagi lulus itu anak. Intinya semua tuh harus dipatuhi ya, Dok ya. Karena memang kita namanya berobat ya memang harus ada aturan yang dipatuhi. Benar, ya. Benar, Dok, satu penutup. Belakangan ini kan juga sedang tren smartwatch ya, yang mengukur detak jantung segala macam. Itu seberapa valid sih, Dok, untuk mengukur bahwa kita jantungnya dalam keadaan baik, kita jantungannya tidak baik, seperti apa gitu? Karena kan kalau tiap akhir bulan perasaan semua orang jantungnya nggak baik sih. Jadi gini, Mbak Lia, jadi smartwatch itu sebenarnya sebagai guidance sebenarnya kalau di kita. Itu guidance, misalnya kita bisa tahu kita punya heart rate resting berapa, pada saat kita exercise itu berapa. Makanya kalau misalnya Mbak Lia ikut di kelas Zumba lah, body pump, body combat, selalu bilang cek nadi. Maksimal heart rate 220, kurang usia, itu paling gampang. Nah berarti Mbak Lia nggak boleh tuh istilahnya udah warning. Jadi kalau heart rate-nya misalnya
usia 40, heart rate maksimalnya 180 waktu peak exercise misalnya. Itu kalau udah mulai top lebih dari itu harus cool down, stop. Itu mau warning sebenarnya. Berapa tadi dok? Di angka berapa tuh? Biasanya cara paling gampangnya adalah 220 dikurang usianya gitu. Kalau usianya misalnya 40, ya udah berarti topnya di 180. 220 dikurang usia ya. Ya, begitu. Terus atau misalnya ada pasien saya bilang, "Dok, saya udah pasang ring. Saya boleh nggak sih dok nge-gym, kardio atau main sepeda?" Bisa Pak. Biasanya saya bilang jalan abis pasang ring saya suruh jalan pagi atau jogging terlebih dahulu. Nanti kita evaluasi 1 atau 3 bulan kemudian, 1 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian kita treadmill. Tujuannya apa? Mengevaluasi cardiac functionnya dia. Kalau baik saya bilang, "Dok, saya boleh jogging dok. Dok, saya boleh sepeda dok. Dok, saya boleh nge-gym dok." Boleh. Tapi Pak, saya saranin Bapak 85% heart rate maksimal dulu ya. Jadi pakai jam tersebut. Begitu dia lihat 85% dari misalnya di usia 40 dari 180 ya kurang lebih 160. Nanti Bapak begitu lihat, Mbaknya begitu lihat, oh udah 160, istirahat dulu. Cool down dulu, baru dilanjutin olahraganya. Jangan-jangan yang juga banyak kasus tiba-tiba kolaps gitu tuh karena memaksakan ya dok ya? Betul, bisa saja Mbak. Gitu. Padahal pengen banyak yang ditanya lagi nih, tapi nggak terasa kita udah hampir 1 jam loh dok. Iya Mbak. Ya intinya memang penyakit jantung ini semua itu harus dideteksi sejak dini ya dok. Setuju. Ya. Gak ada alasan ketika ngomongnya, aduh jangan deh nanti malah jadi deg-degan terus, jadi malah kepikiran terus. Justru ya harus dipikirin sekarang daripada dipikirin sepanjang hidup ya dok. Betul. Terima kasih dokter Korniansyah. Iya, sama-sama Mbak Lia. Dok, makasih banyak nih. Aduh.